Alhamdulillah masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan di segmen kali ini kita akan menerima pertanyaan dari Bapak Ibu hadirin yang hadir pada hari ini di Masjid Darussalam. Untuk pertanyaan pertama saya akan serahkan kepada Bapak Sri De Pranoto, jamaah dari laki-laki di sini, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya Sri De Pranoto izin bertanya. Begini Pak Ustadz, bagaimana akhlak kita dalam bermedia sosial, terutama dalam mengomentari WA, membahas WA atau menjawab WA, biar teman-teman kita tidak tersinggung dengan WA yang akan kita kirim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat penting karena kita mengalaminya sehari-hari Ustadz. Pertanyaan pertama, Ustadz Aswan silakan untuk menjawabnya. Atas pertanyaan Bapak tadi, ini pertanyaan yang umum ya terjadi sama kita ya. Gara-gara grup WA, satu grup berantem dengan grup yang lain. Ya, ini bukan orang sini, orang sono. Orang sono. Sini mah enggak kata beliau. Enggak beda. Nah, sebenarnya kalau kita berpegang teguh kepada apa yang diajarkan guru-guru kita, dari apa yang mereka sampaikan Al-Quran, hadis Rasul, juga pedoman-pedoman para alim ulama, insya Allah bermedia sosial tidak akan membuat kita bingung. Malah kita jadikan media sosial sebagai media positif buat diri dan keluarga kita. Bahkan ada yang bisa buat dagang, ya, bisa buat usaha, bisa menyebarkan dakwah, bisa memberikan informasi. Nah, ada beberapa kaidah kalau kata guru kita. Kembalinya kepada apa? Guru kita ngajarin tarkul jawab alal jahil jawabun. Ini hadis Rasul, anak-anak kita pada hafal tuh. Meninggalkan jawaban atas hal-hal yang bodoh adalah jawaban. Jadi enggak selalu semua harus dijawab Pak. Apalagi sampai berdebat. Buat apa kalian berkumpul bermedia sosial tapi kalian bertengkar di dalamnya? Bagus enggak usah ada grup atau kumpulan-kumpulan. Yang kedua, ini pun dari sabda Rasul. Yaitu mengajarkan kepada kita, kalau engkau tidak bisa menyampaikan pesan yang baik, maka diam jauh lebih baik. Misal, ada berita-berita yang tersebar, antum lihat dulu, kita lihat dulu manfaat atau tidak manfaat. Karena Rasul mengajarkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Rasul, di antara kebaikan Islam seseorang adalah dia punya komitmen meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Ini sebaliknya Kiai, tidak bertolak belakang, tidak berantem, tapi asik semuanya. Saking asiknya itu main WA 4 jam. Ini yang disebut oleh ulama, hal-hal yang tidak bermanfaat namun melahirkan dosa adalah berlebihan pada sesuatu yang halal. Jangan. Ya, main catur boleh tidak? Boleh. Tapi kalau main catur dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Main bola boleh tidak? Boleh. Tapi main bola 2 hari enggak pulang ke rumah, atlet bukan, ikut SEA Games enggak. Ini disebut berlebihan pada hal-hal yang halal. Jadi berhati-hatilah. Semua ada pada kita. Karena itu seperti tadi disampaikan beliau, ya, kembali kepada hati kita. Itu aja Pak ya. Masya Allah. Termasuk untuk para pengguna media sosial yang mungkin lagi ramai sekarang Ustadz. Joget-joget di media sosial, ini seperti apa akhlaknya? Beliau aja yang jawab. Baik, nanti saya jawab ya. Nanti kita akan minta untuk dari jamaah wanitanya. Silakan, Ibu Dewi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz serta Bapak Ibu jamaah sekalian. Nama saya Ibu Dewi Rusmanto,
pertanyaan saya, bagaimana cara kita menanamkan akhlak yang baik di era milenial ini, terutama di dalam internal keluarga kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bu Dewi, berakhlak dalam keluarga. Silakan Ustaz Arifin. Jazakumullah khair. Izin Kiai. Gimana, ini pertanyaan bagus banget. Ini 2 pertanyaan yang Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan mencerahkan seluruh jamaah yang menyaksikan Damai Indonesiaku. Gimana caranya supaya mampu untuk bisa menanamkan akhlak yang baik ya untuk keluarga, untuk keluarga. Kalau keluarga berarti orang tua yang berkeinginan untuk menanamkan akhlak yang baik buat anak-anak. Yang pertama, dan ini jangan sampai lupa, apa dia? Sebagai orang tua yang ingin punya anak yang berakhlak yang baik, satu, orang tua harus lisannya nggak pernah capek doain mereka. Pokoknya ada kesempatan di mana doa mustajabah hadir, jangan lupa nama anak-anak kita. Doain mereka. Alangkah banyaknya mereka yang bisa sukses bukan karena anak itu punya kemampuan. Dia bisa sukses bukan karena anak itu punya sesuatu yang bisa dia banggakan. Tapi dia bisa sukses karena punya orang tua yang lisannya nggak pernah capek doain dia. Itu satu, doakan anak-anak kita. Karena ini harta paling berharga yang kita miliki. Yang kedua, supaya bisa menanamkan akhlak yang baik pada mereka, awali dengan kita. Jadikan kita sebagai suri tauladan mereka. Sebagai orang tua bagaimana mampu untuk tampil di hadapan anak dengan akhlak yang baik. Jangan mau ngajarin anaknya nggak boleh bohong, orang tuanya. Tok tok tok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apaan? Ibu ada, ntar ya, masuk ke dalam. Mak ada yang nyari, siapa? Itu, bilang mama nggak ada. Kata mama nggak ada. Lah dia bohong. Ngajarin sama anaknya, jangan kamu bohong ya. Coba bayangin. Jangan bohong tapi bohong. Bapak pengen anaknya itu kalau sholat jamaah rajin ke masjid. Datang bapak pulang dari kantor jam 5:30 hampir maghrib. Dia lihat anaknya nonton TV, dimarahin sama bapaknya. Enggak tahu apa mau maghrib, nonton TV. Siap-siap berangkat masjid. Anaknya langsung buru-buru ambil sarung. Bapaknya nyetel TV. Anak jadi nggak masuk itu di otaknya, ini mau bagaimana? Maka gimana caranya kita mampu untuk bisa menanamkan suri tauladan yang baik dengan anak kita? Yuk kalau kita pingin anak-anak kita baik dengan kita nanti di hari tua, sekarang tunjukkan di hadapan mereka bagaimana kita mampu untuk berbakti pada orang tua kita. Jangan suami istri berantem, gara-gara pengen bantu orang tua, ya, didengar sama anaknya, oh begitu ya caranya, nanti terekam itu. Pokoknya harus, selain memang kita melakukan kebaikan karena Allah, tetapi dalam rangka untuk mendidik anak-anak kita. Ada seorang ulama yang melahirkan ulama. Ini keluarga ulama ini, As-Subki ini keluarga ulama. Beliau nyampaikan dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Sang anak jadi ulama besar, dia ceritakan bagaimana ayahnya dulu didik beliau. Mulai dari umur 3 tahun itu ayahnya selalu bangunkan beliau jam 2 malam. Selalu bangunkan beliau jam 2 malam. Belum bisa ngapa-ngapain anak 3 tahun, ayahnya yang ngajak main itu anak. Ayahnya ngajak main itu anak. Terus sampai besar, sampai beliau akhirnya sekarang faham. Beliau mengatakan, aku terbiasa bangun jam 3 malam seperti ini sehingga aku bisa munajat kepada Rabbku. Karena dari umur 3 tahun ayahku selalu membangunkanku. Walaupun kala itu aku hanya main. Aku tanya, kenapa ya ayah engkau terus begitu? Karena aku ingin nanti anakku di kelak kemudian hari tidak susah bangun di jam 3 malam. Coba bayangkan, berkorban tuh orang tua. Tapi hasilnya nampak, itulah kita. Harus mampu untuk menunjukkan suri tauladan. Yang ketiga, pilihkanlah lingkungan yang baik. Kita sama-sama sadar dan sama-sama paham ya, hidup di akhir zaman model sekarang ini ya Allah. Namanya lingkungan, susah apa susah? Itu namanya di rumah udah gimana caranya supaya anak baik begitu keluar, lain ceritanya.
Maka buatlah atau carilah lingkungan yang baik, lingkungan sekolahnya, lingkungan tinggalnya. Kalau tidak, Masya Allah, Alhamdulillah masjid kita ini mudah-mudahan menjadi pagar bagi anak-anak kita untuk memiliki akhlak yang baik. Wallahu a'lam. Masya Allah, memberikan doa pada anak-anak kita, memberikan contoh dan juga memberikan lingkungan yang baik. Itu menjadi cara menanamkan akhlak dalam keluarga. Kita masih menerima pertanyaan dari Anda pemirsa. Setelah pas jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.